Ya, kalau beritanya Anies Baswedan misalnya mau bertemu dengan Prabowo, itu sah beritanya itu. Dan itu bakal terjadi kalau ada isu seperti itu. Tapi kalau katanya Megawati akan bertemu dengan Prabowo, sampai kiamat pun tidak akan terjadi. Kenapa saya katakan begitu? Dan kenapa kita harus berbicara mengenai hal ini? Kita harus berbicara begini karena sebagai pendukung Anies Baswedan kita berusaha mencerdaskan bangsa ini, memajukan kesejahteraan umum, pembukaan undang-undang dasar kita. Segenap bangsa ini wajib melakukan itu. Dan begitu narasinya memanipulasi suatu maksud tertentu untuk seakan-akan tujuannya mulia, menyelimuti hal yang busuk dengan hal-hal yang bombastis, berbalut demi kepentingan bangsa, kita harus ikut serta. Kenapa begitu? Takkan pernah terjadi pertemuan antara Megawati dengan Prabowo saat ini. Itu hanya ilusi dari PDIP yang menginginkan bertemu dengan Prabowo supaya berharap perlindungan agar Hasto tidak ditersangkakan. Hasto tidak jadi disidangkan. Seperti Jokowi melindungi Hasto. Kan itu yang dikatakan Effendi Sembolon. Oh, katanya narasinya PDIP akan di-out-out. Ya tetap saja seluruh partai politik itu begitu memang. Kita sebagai pendukung Anies Baswedan cerdas melihatnya. Seluruh partai politik itu begitu, pergulatan, perebutan kekuasaan elit-elit partai itu terjadi terus-menerus, baik dari pihak luar ataupun di dalam sendiri. Itu sudah terjadi. Nah, di sini adalah PDI bermain playing victim, mengharapkan simpati dari rakyat, padahal dia sudah mengkhianati rakyatnya. Contoh sekarang dia di luar pemerintahan katanya ada pagar laut, tak disinggung-singgung dia sama sekali sekarang. Apa artinya itu semua kepada kita, kepada rakyat? Sebenarnya PDIP di sini sekarang harusnya duluan, di depan mata, di depan rakyat untuk mengatakan pagar laut itu sudah tindakan yang salah dari pemerintah. Tapi apa yang dilakukannya? Diam, seribu bahasa. Udah kalang kabut orang dibuatnya, dia diam. Seharusnya itu yang diurus oleh PDIP saat ini, isu politik seperti itu. Tapi dia hanya sibuk untuk elit-elit, untuk menyelamatkan hal busuk yang dilakukan oleh para elit-elitnya dengan menyandar kepada Prabowo. Dan ingat, jangan menarasikan demi kepentingan rakyat, memanipulasi bahwasanya kasus hukum dari Hasto ini adalah kasus politik. Tidak. Satu buah pertanyaan. Jika seandainya Hasto tidak ikut berbuat di situ seperti Anies Baswedan di Formula E yang dituding-tuding korupsi di Formula E, yang dituding-tuding korupsi pada waktu dia menjadi Benekbot, kan tidak bisa ditersangkakan. Tak setitik pun bukti bisa dilakukan. Kalau hal ini untuk Hasto sangat nyata, sangat nyata. Jangan digiring-giring, ini masalah politik, ini masalah seluruhnya itu. Hukum itu tak bisa lepas juga dari politik. Kebetulan pada waktu berkuasa dulu PDIP, Jokowi melindungi Hasto supaya tidak terbuka kasus bau anyir yang luar biasa di belakang itu nanti. Irma Huta Barat menyentil dengan habis di E-News. Dia mengatakan Hasto ini melindungi sebuah korupsi yang luar biasa di Indonesia berkaitan dengan BLBI di zaman Megawati Soekarno Putri berkuasa. Coba bayangkan. Dan kalau kita melihat liputan Tempo, Ayu, kita bisa memahami ya mengapa kasus tanda kutip yang terlihat kecil, yaitu Harun Masiku, itu betul-betul membuat gundah gulana elit PD Perjuangan, karena memang bukan semata-mata Harun Masiku. Majalah Tempo kan melihat hubungan antara Harun Masiku dengan mantan ketua MA sebelumnya yang sedang menyidiki kasus berkaitan dengan BLBI, yang menurut Tempo itu sedikit banyak ikut tersangkut ke elit PD Perjuangan. Nah, itu yang kemudian membuat Harun Masiku itu diprioritaskan untuk segera dibantu menggantikan posisi Pak adiknya Taufik Kemas yang meninggal dunia dan dapil Sumsel 1. Ya. Jadi memang ada kait kelindanya yang membuat Harun Masiku yang kita tahu hanya berada di peringkat 6 dari 8 caleg PD Perjuangan yang diusung di dapil Sumsel 1 itu diperjuangkan untuk menggantikan ya 6 atau 5 nama caleg di atasnya. Ada suasana favoritisme di situ. Meskipun lagi-lagi itu tidak membuat kita abai mengapa KPK baru menyidiki sekarang. Ya. Kan kita tahu Harun Masiku sudah sekian tahun yang lalu hilang ya. Kenapa pada masa Presiden Jokowi itu kasus ini seolah-olah tenggelam, dan ketika ada hubungan yang memanas antara Presiden Jokowi, ya, Presiden ke-7, ya, yaitu Pak Jokowi dengan PD Perjuangan, kasus ini muncul kembali. Jadi tanpa bermaksud menuduh bahwa KPK melakukan tebang pilih, tetapi timing tadi membuat PD Perjuangan itu sepertinya tidak bisa lagi ya menyimpangkan. Itu yang ditutup-tutupi sekarang ini. Jadi kita sebagai pendukung Anies Baswedan tidak mau tergiring dan jangan mau dimanipulasi dengan hal-hal seperti itu.
Maka saya katakan kalau seandainya Megawati terus menarasikan, PDIP menarasikan ingin bertemu dengan Prabowo, tak satu titik pun Prabowo akan mau berjumpa dengan Megawati. Kenapa? Ini alasannya. Prabowo Subianto mengaku kecewa karena Megawati Soekarno Putri ingkari perjanjian koalisi yang mereka sepakati 2009 lalu. Menurutnya Megawati selaku Ketua Umum PDIP seharusnya dapat membicarakan hal ini dengannya. Beberapa waktu lalu Gerindra mengungkap perjanjian batu tulis yang berisi kesepakatan dengan PDIP. Salah satunya tentang PDIP yang akan mendukung Prabowo sepenuhnya dalam pemilihan presiden 2014. Prabowo mengaku telah meminta waktu untuk bertemu dengan Megawati, namun pertemuan tersebut tidak terrealisasi. Prabowo menegaskan dirinya tidak pernah berkonflik dengan Megawati. Selama ini ia juga selalu menghormati Ketua Umum PDIP tersebut sebagai sosok nasionalis. Nah, kalau Anda di pihak saya, kira-kira kalau Anda manusia dan Anda di pihak saya, kira-kira kecewa atau tidak? Ya Anda menilai saja gitu. Saya sudah minta ya cukup lama lah, beberapa bulan itu. Saya tidak mengerti apa salah saya karena saya selalu menghormati beliau dan saya tidak merasa berbuat apa-apa. Saya menjaga karena saya ingin kebaikan untuk negara dan bangsa kita. Ya. Dari situ nampak kita lihat bagaimana sakit hatinya Prabowo. Bagaimana sakit hatinya Prabowo. 2 kali dikhianati oleh Megawati. Bagaimana mungkin mau dia sekarang setelah berlawanan sama dia Pilpres, kemudian tak menghargai dia, tak datang pada waktu ditetapkan dia dengan KPU. Bandingkan dengan Anies Baswedan lagi. Bagaimana dengan Anies Baswedan? Anies datang, ucapkan, sportif. Walaupun bertanding, berkompetisi. Nggak masuk dalam matnya ini cara berkompetisi seperti PDIP. Ganjar tak datang, Mahfud tak datang. Apa artinya itu? Sekarang menyembah-nyembah kepada Prabowo. Mana mau Prabowo? Dari segi politik tak ada untungnya setitik pun oleh Prabowo untuk melindungi Hasto. Malahan itu akan mendegradasi nama Prabowo kalau sempat dia melindungi Hasto dari KPK sekarang ini. Kalau tak sempat bisa dibongkar kasus ini sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, Prabowo akan jatuh gara-gara itu. Mana mungkin dari segi politik Prabowo mau melakukan itu? Memangnya orang-orang bodoh di sekeliling Prabowo itu sekarang? Tidak. Mereka orang-orang pintar juga. Kalau bermain cantik, bermain sportif seperti Anies Baswedan, tidak masalah. Mungkin saja kalau seandainya ada narasi bahwasanya Anies Baswedan akan bertemu dengan Prabowo, melihat dia kompaknya pada waktu Prabowo ditetapkan oleh KPU. Cair semua kan? Berkompetisi boleh, bermusuhan jangan. Kan begitu kata Anies Baswedan. Dan jangan mau kita digiring oleh narasi-narasi itu. Bahwasanya kasus Hasto ini sudah terbuka ke publik. Bahwa ada bau anyir, korupsi yang luar biasa yang dilindungi di situ. Permainan politik dibuat untuk hukum, PDIP sendiri yang melakukannya itu. Sekarang mereka seakan-akan playing victim, bahwa mereka dipolitisir. Hukum dia untuk Hasto ini. Jangan. Sebagai pendukung Anies Baswedan, kita punya kewajiban kepada masyarakat untuk mengatakan hal ini. Bahwa hal ini adalah salah.